Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikami amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar mengajar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Nah, baik, di sini Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Maulana Hadir. Anissa Rizky Aulia, Indira Maharani, Muhammad Taruna, Hadir. Rangga Triawan, Hadir. Sofi Ayu Lestari, hadir semua ya di sini ya, rajin-rajin muridnya. Baik anak-anak, saya pernah mendengar syair di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi, Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril mahamidi. Yang artinya, belajarlah karena ilmu adalah perhiasan dan keutamaan bagi ahlinya, juga tanda bagi setiap hal terpuji. Tambahlah ilmu setiap hari dan berenanglah di lautan faidah ilmu. Jadi anak-anak semua jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu gitu. Karena dengan ilmu kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik, anak-anak semua ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sujud syahwi. Di sini ada yang tahu sujud syahwi itu apa? Enggak. Sujud syahwi itu sujud karena lupa. Karena lupa ini, misalnya karena lupa dari sunnah-sunnah abad yang tertinggal di dalam sholat. Misalnya kita tidak duduk di antara dua sujud gitu, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau juga kita lupa dalam bilangan rakaat, kita juga disunahkan dalam sujud sahwi. Jadi seperti itu. Stop dulu, stop. Jadi anak-anak, di dalam materi sujud sahwi ini terdapat 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua hukum dan dalil sujud sahwi, yang ketiga sebab-sebab sujud sahwi, yang keempat waktu mengerjakan sujud sahwi, dan yang kelima hikmah sujud sahwi. Jadi di sini kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Biar enak, kelompok 1 laki-laki dan kelompok 2 perempuan. Gimana, setuju? Setuju. Baik, untuk kelompok 1 tugasnya yaitu mencari pengertian sujud sahwi dan juga mencari hukum dan dalil sujud sahwi. Nah, sedangkan kelompok 2 tugasnya yaitu mencari sebab-sebab sujud sahwi dan juga waktu mengerjakan sujud sahwi dan hikmah sujud sahwi. Nah, sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika tidak ada, selamat mengerjakan. Anak-anak, tugasnya udah semua? Sudah. Selanjutnya kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengertian sujud sahwi dan hukum dan dalil sujud sahwi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Taruna. Nama saya Ahmad Maulana. Nama saya Rangga Triawan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian sujud sahwi. Secara bahasa,
Arti kata syahwi berasal dari kata saha yashu, sahu, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu subhanaman layanamu walayashu, artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. 2 hukum dan dalil sujud sahwi. Lalu apa hukumnya melakukan sujud sahwi? Hukum sujud sahwi adalah sunnah sehingga sholat yang kamu lakukan di tabatan manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi, antara lain artinya apabila azan dikumandangkan maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam jika ternyata dia sholat 5 rakaat dan sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk tahiyatul awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebab-sebab sujud sahwi, waktu mengerjakan sujud sahwi, dan hikmah sujud sahwi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa. Saya Sofia Lestari. Saya Indira Rohani. Sebab-sebab sujud sahwi: meninggalkan sunnah adab
yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abdah, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seorang menambah amal salat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi. Memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika ruku. Ragu jumlah rakaat, contohnya ketika ragu apabila baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum sholat. Salam. Selanjutnya yaitu waktu mengerjakan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelumnya. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam yaitu lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam, atau ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat yang sedang dikerjakan dan musahli, atau orang yang salat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, yang pertama terdapat penambahan jumlah rakaat salat, yang kedua terdapat penambahan gerakan dalam salat, yang ketiga ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Yang kelima, hikmah sujud sahwi. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud sahwi. Di antaranya adalah: pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan kembali di tempat duduknya masing-masing. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak dari kelompok 1 maupun kelompok 2 karena telah mempresentasikan materi pada hari ini. Adakah dari anak-anak yang ingin ditanyakan tentang sujud sahwi ini? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang akan balik bertanya. Di sini anak-anak semua, apakah ada yang masih ingat bacaan dari sujud sahwi? Ingat. Baik, Muhammad Taruna, silakan. Bacanya subhanaman layanashu walayashu. Ulangi. Layanasmu walayashu. Ulang dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman layanasmu. Ulangi sekali lagi. Muhammad Taruna mendapat kesempatan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman layanamu walayashu, artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Baiklah. Baik, mengingat waktu yang telah di penghujung, sebentar lagi habis, saya rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu depan dengan bab yang sama tetapi materinya yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.